Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menunjukkan atau memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman supaya teman-teman mendapatkan gambaran kira-kira berapa sih dana trading yang teman-teman butuhkan untuk dideposit untuk trading kripto di Binance menggunakan royal key ini secara otomatis. Nah, jadi kalau trading kripto dengan spot trading ini sih sebenarnya kalau mau diibaratkan itu mungkin itu tuh bisa diibaratkan dengan kita punya bisnis toko kelontong, gambarannya gitu. Yang mana di dalam toko kelontong itu kita punya beberapa produk atau punya beberapa varian. Misalkan ada Akro, ANT, Atom, BAT, BCH, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bisa diibaratkan kayak ini mungkin ini adalah kecap, ini beras, ini eh, tepung terigu, ini minyak, apapun itu. Nah, gambarannya itu. Nah, setiap varian ini memiliki karakter pergerakan dan karakter fluktuasi marketnya masing-masing. Jadi sebenarnya semakin banyak varian yang kita milikin itu semakin baik atau semakin bagus karena mungkin bisa jadi pas lagi hari ini yang menyumbang profit dari Akro yang paling banyak atau nanti mungkin di besok di ANT dan Atom atau berikutnya mungkin di BAT. Nah, ini macam-macam. Jadi ibarat kata ketika memang lagi ada yang ngambang atau kayak floating itu lagi ada ya istilah kata kayak ada stok yang lagi belum keluar gitu atau lagi ada stok yang lagi belum muter yang lagi belum kejual. Nah, kalau semakin banyak varian produk yang kita punya di toko kelontong kita, ini akan membantu kita dalam perputaran perputaran barang, perputaran dagangnya sehingga nanti bisa menghasilkan profit yang lebih maksimal itu yang pertama. Oke, terus yang kedua, eh, kalau kita mau punya beberapa koin ini, nah pertanyaannya kira-kira berapa sih saldo yang perlu dialokasikan untuk masing-masing koin? Nah, kalau ditanya idealnya, ya ini saya nggak bahas yang circle ya, saya ngikutin yang panduan dari settingan botnya. Oke, yang settingan robotnya. Nah, idealnya per koin itu kita alokasi dana di 2.500 idealnya. Nah, namun berdasarkan gambaran dari settingan itu ada beberapa ya kita bisa mulai entry di berapa gitu. Bisa mulai entry di berapa, jadi kita bisa mulai milih untuk satu koin. Oke. Nah, ini kita lihat misalkan contohnya di Akro. Oke, nanti ada di trade setting ini. Nah, ini ada posisi yang namanya margin call limit. Nah, maksudnya ini margin call limit ini bukan margin call yang kayak di forex ketika terjadi margin call tuh dana trading kita hilang, enggak. Ini ada angka 7 ini jadi margin call ini lebih kayak gambarannya tuh dengan modal trading yang kita punya, kita bisa berapa kali punya kemampuan buat serok bawah di harga yang lebih murah lagi dan lebih murah lagi. Karena metode spot trading itu adalah poinnya itu kita beli di harga lebih murah, jual di harga lebih mahal. Nah, semakin kita punya alokasi dana untuk spare, untuk serok bawah lebih banyak, nah itu tradingan kita itu sebenarnya makin profitable dan makin bisa apa ya bahasanya ya, bisa bisa muternya lebih enak gitu. Nah, ini kita cek di sini kalau misalkan gambaran dengan call limit 7 atau dengan serok bawah 7 kali. Nah, tadi itu yang saya bilang, serok bawah 7 kali kita itu perlu alokasi dana sekitar 2.500. Oke, untuk satu koin. Terus kalau ini kita ngelihatnya kebutuhannya di sini. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau teman-teman misalkan entry dengan modal awal 150 untuk satu koin, nah kita bisa serok bawah sampai 3 kali. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman entry di 150 untuk satu koin, jadi misalkan teman-teman ada budget 300, teman-teman main 2 koin, ya udah masing-masing dibikin serok bawahnya 3. Nah, kalau misalkan teman-teman ada budget 310 sih, jangan 300 karena nanti nggak kena di serok keempatnya. Teman-teman punya budget di 310, oke, atau 350, teman-teman bisa serok bawah 4 kali ini. Nah, untuk serok bawah 4 kali ini kita butuh 310. Nah, kalau mau serok bawah di 5 kali, kita butuh untuk satu koin itu alokasi dananya kurang lebih di angka 600-an kalau nggak salah kayak gitu, 600 berapa saya lupa, nanti tabelnya kita share. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ya udah, kalau ini udah beres, kita settingannya disesuaikan dengan modal kita tinggal confirm gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya punya modal $1.000. Nah, kalau kita punya modal $1.000, apa yang akan kita lakukan? Nah, dengan modal $1.000 biasanya yang akan saya pakai adalah saya akan pilih 3 koin
Oke, saya akan pilih 3 koin dengan serok bawahnya 4 kali gitu. Atau saya bisa main di 6 koin, oke, serok bawahnya 3 kali, kurang lebih gitu. Jadi ini gambarannya. Jadi apa namanya, kalau misalkan ditanya apakah bisa dengan modal 100, ya saran saya better di 150 supaya bisa ngambil serok bawahnya 3, kurang lebih seperti itu. Nah mas, kalau misalkan modal saya di 150 terus ternyata saya mau ngambil lebih dari 1 koin, ya saya nggak sarankan itu sih, saya nggak sarankan itu. Jadi kalau misalkan anda mau coba portofolio koin yang lain, oke, better diberesin dulu si ANT-nya ini, nanti tinggal diganti settingannya, itu bukan cycle tapi jadi one shot. Oke, terus nanti coba yang koin yang lain, gambarannya gitu. Nah, ada beberapa teman-teman juga yang memang dia nyoba nih ngetes di semua koin. Oke, bukan ngetes di semua koin. Jadi ini bukan ngetes lagi sih sebenarnya, karena memang si koin ini nggak semua koin yang ada di sini ini ada di nggak semua koin yang ada di Binance itu ada di sini gitu. Nah, jadi koin-koin yang di sini ini sebenarnya koin yang udah dipilih oleh robotnya, oleh botnya ini, oleh aplikasi ini. Jadi ini cenderung koin-koin yang memang istilah kata lebih stabil dan memang udah melewati fase harganya itu. Jadi kalau kita pilih koin ini nggak bakal sampai nyungsep dan kehilangan nilai gitu. Itu yang udah diminimalisir resikonya sama si botnya sih. Makanya kalau misalkan kita ada modal yang cukup, ya udah, biasanya kayak ada teman saya itu dia naruh nih masing-masing dia alokasi 350, ya udah diambil sampai 10 koin, diambil 40 koin gitu. Jadi kalau 10 koin dia ada modal 3.500, dia masukin ke 10 koin yang masing-masing nyerok bawahnya 4 kali kayak gitu. Jadi ini kurang lebih gameplaynya ya seperti itu gitu. Nah, ini cukup menarik sih. Istilah kata kan semakin banyak varian koin yang kita punya, ya kita punya produk yang ditradingkan atau yang diperdagangkan itu makin banyak, yang mana masing-masing produk kan nanti ada yang pas lagi siklusnya kenceng, misalkan yang ini, nanti gantian yang siklusnya kenceng ini, atau ini dan ini kayak gitu. Ya, ini mirip persis kayak kita punya toko kelontong. Simpelnya seperti itu. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. Mudah-mudahan di video ini bisa memberikan teman-teman sedikit gambaran tentang trading kripto, khususnya trading kripto menggunakan aplikasi bot Royalkey ini. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan atau butuh diskusi lebih lanjut, teman-teman silakan hubungi inviter teman-teman. Oke, nanti ada di menu main, terus teman-teman masuk ke profil teman-teman, terus tinggal chat aja di sana. Oke, ke inviter teman-teman. Sampai ketemu, see you dan thank you. Bye bye.